Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi nih sama aku Putri di Ramadan Reflection. Reflect yourself ya with Ramadan Reflection. Oke, halo semua, balik lagi nih sama aku. Dan kali ini aku pastinya udah bawa tema dan aku udah bawa topik dan special guest yang pastinya gak kalah seru nih. Dan sebelum kita ke topik nih ya, aku pertama mau kasih tahu ke kalian dulu special guest. Kenapa? Karena kalian pasti familiar sama special guest ini. Langsung aja kita sambut. Halo, aku Arafi Ahmad Firdaus. Kita bertemu lagi ya. Iya, kita bertemu lagi. Dan tema yang akan kita bawakan hari ini apa? Tema yang akan kita bawakan hari ini adalah menjaga kualitas ibadah dan memaksimalkan manfaat dari puasa. Bener, jadi kita pengen ngebahas lebih lanjut tentang menjaga kualitas ibadah dan memaksimalkan manfaat dari puasa. Karena kenapa tema ini nih? Kenapa pertama ya? Kenapa tema ini bisa kebawa? Karena aku tuh dari diri sendiri pun ngerasa aku tuh kurang memaksimalkan manfaat dari puasa. Suka ngerasa kayak gitu gak? Iya, suka ya kan? merasa kayak menyanyiakan sih. Iya, kayak belum apa puasa. Yang aku lakukan tuh belum maksimal gitu. Jadi emang pengen aku kembangin lagi gitu. Nggak, bagus banget ini temanya. Iya kan? Bagus banget temanya. Masya Allah. Masya Allah. Keren banget. Oke. Yang pertama nih ya, menurut Arafi sendiri apa sih yang dimaksud dengan menjaga kualitas ibadah dan apa aja manfaat dari puasa? Menjaga kualitas ibadah ya, berarti melakukan ibadah dengan khusyuk dan ikhlas. Dan manfaat dari puasa sendiri itu selain membersihkan diri, dapat juga meningkatkan kesehatan mental dan juga kesehatan fisik. Ya kan? Bener banget. Kalau puasa tuh di medis itu dapat dapat membersihkan sistem pencernaan gitu kan. Kalau di dalam Islam juga itu dapat membersihkan batin dan jiwa. Itu juga meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, bener banget. Menurut Arafi sendiri tuh menjaga kualitas ibadah tuh susah gak sih? Karena menurut aku tuh kadang-kadang susah. Iya, aku juga merasa susah. Kenapa tuh? Susah di Arafi tuh kenapa? Susahnya begini, kalau misalnya susahnya tuh karena pikiran-pikiran, ya kan, pikiran-pikiran yang bisa terbilang negatif gitu. Kalau misalnya kita lagi puasa, kadang-kadang ngelihat orang tuh buka puasanya ngebatalin di luar jam kan, itu kok bisa ya ada orang yang kayak begitu, padahal kan apa mereka nggak diomelin dulu, mikirnya gitu, apa mereka nggak diomelin sama orang tuanya. Dulu aku kecil mikir gitu, soalnya aku mikir juga puasa tuh masih disuruh orang tua. Nah, kalau mulai kebelakangan ini aku mulai mengerti kenapa kita berpuasa gitu. Selain diperintahkan Allah juga, ternyata puasa juga itu memiliki banyak manfaat. Bukan cuman manfaat dari manfaat muslim ya, tapi juga manfaat medis gitu. Dan aku sendiri dulu itu pernah kena penyakit lambung. Nah, itu dianjurkan beberapa kali tuh berpuasa gitu. Karena emang berpuasa tuh emang penting gak sih? Kayak aku juga sebenarnya nenek aku tuh sempat mau dioperasi. Biasanya kan kalau operasi tuh harus puasa dulu. Iya, harus puasa. Gitu. Kayak benar-benar membersihkan tubuh dulu dari makanan baru kita bisa dioperasi. Menetralkan. Oh iya benar, menetralkan. Sorry. Terus apa sih, ada nggak sih Arafi tuh tips-tips yang dapat diberikan untuk menjaga kualitas ibadah dan memaksimalkan puasa? Dari menjaga ibadah dulu deh gitu, apa tipsnya? Ada dong. Apa tuh? Yang pertama itu kita harus mempunyai hati yang ikhlas. Kita harus mempunyai niat dan tanggung jawab. Komitmen. Bener. Jadi kalau misalnya kita melakukan apapun dengan hati yang tidak ikhlas, itu pasti berat banget. Kata aku pernah dikasih tahu sama Bu Uwi, itu gini, kalian kalau melakukan kebaikan itu harus ikhlas, kalau enggak bakal berat banget gitu. Benar. Terus yang selanjutnya juga menjaga sholat fardu, itu penting banget. Itu sesuatu yang sebenarnya tuh agak susah karena biasanya tuh nggak masalah ya, kita nunda-nunda. Iya, benar banget. Nunda lama-lama udah Allahu Akbar kan, maksudnya udah azan gitu, maaf, maksudnya udah azan gitu, kayak aku tuh pernah kayak gitu, kayak nantilah terus kayak malah tiba-tiba udah azan, misalnya ngundur-ngundur suhur, Iya, tiba-tiba udah asar kan. Iya, tiba-tiba udah asar gitu.
kadang-kadang juga emang salah HP sih. Aku juga kadang-kadang pernah lupa waktu gara-gara main HP itu. Ntar lu 5 menit. Iya. Ternyata udah lewat 2 jam. Wah, Masya Allah, lama banget. Lama banget kan. Emang kayak nanti aja lah. Iya. Udah tiba-tiba udah lewat berapa jam gitu kan. Iya, Jadi emang nunda-nunda juga. HP ini kayak aditif banget ya. Bahaya banget. Apalagi tuh tipsnya? Terus membaca Al-Quran dengan rutin. Oh iya. Tadarus Quran, murajaah, hafalan gitu, rutin. Biar kita nggak lupa juga nggak sih? Iya, biar nggak lupa juga. Terus di bulan Ramadan itu banyakin bersedekah. Bener. Banyakin bersedekah. Kalau kita ibaratnya kita punya sesuatu kecil, kalau bisa sedekah kan, kenapa tidak gitu. Karena di bulan ini tuh banyak banget pahala yang Allah janjikan kepada kita. Banyak sekali. Dan kalau sedekah tuh kayak nggak perlu ke tempat-tempat yang gede gak sih? Bisa aja kita kayak ke masjid terdekat, kita zakat segala macam. Itu emang banyak banget tempat-tempat. Jadi bukan nggak ada alasan ya, lebih kayak sedikit alasan gitu. Karena mungkin banyak orang di luar sana yang nggak bisa zakat atau sedekah karena sedikitnya tempat gitu ya. Itu kan banyak juga orang luar sana. Cuman kalau untuk kita di sini yang menurut aku ada akses ya. Ada akses ya, benar. Kita ada akses. Mungkin baiknya terutama di bulan Ramadan gitu ya, buat sodako, zakat segala macam gitu. Kalau nggak bisa sodako material, kita juga bisa senyum kok. Benar. Gimana kenapa? Senyum. Aku di sini senyum terus guys. apalagi. Terus menjaga pikiran dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Itu juga lebih kayak kalau kita lagi puasa kadang-kadang suka pengen bohong gitu. Iya benar, itu kalau misalnya udah kayak gitu tuh bahaya tuh. Iya benar. Bahaya banget kalau udah punya pikiran-pikiran kayak gitu. Benar. Caranya itu tadarus. Balik lagi tadarus, sholat. Benar. Supaya pikiran kita itu menjadi kembali positif ya. Apalagi dengan mengamalkannya ya. Balik lagi mengamalkan Iya. Al-Qur'an gitu. Jadi kita bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang buruk, dan kita bisa melakukan yang baik. Iya benar. Sebenarnya semuanya tetap muter-muter sih. Kalau misalnya kita punya perbuatan baik, bakal dikaitkan lagi dengan ibadah kita. Bener. Bakal dikaitkan lagi kepada pikiran gitu dan niat hati gitu. Itu tetap berputar. Dan terus ada juga tips lagi, itu menghindari perbuatan-perbuatan yang beresiko membatalkan puasa. Iya, mendingan jangan. Jangan. Mendingan kalian mau nyoba pun mendingan jangan gitu. Ya, kalian jangan berbohong. Bener. Kayak walaupun kayak awalnya mau bercanda, kadang-kadang tuh emang sering kayak gitu nggak sih, awalnya bercanda terus kayak tiba-tiba kayak serius ngelunjak iya gitu. kita kan nggak tahu kapan kita tiba-tiba ternyata udah batal puasa, kita nggak sadar gitu. Kecuali kalau kita makan ya itu kan kita sadar. Cuma kalau kita nggak, misalnya dari perkataan kita atau dari emosi kita kan kita kadang-kadang suka nggak tahu ya. Iya benar. Balik kayak kita juga. Aku punya satu hadis nih tentang itu nih. Baca apa tuh? Hadis riwayat Ad-Dolemi. Dalam hadis ini isinya gini: 5 perkara yang menggugurkan puasa adalah apa tuh? Perkataan dusta, bohong, terus gibah, siapa tuh yang suka gibah, mengadu domba, melihat dengan syahwat, terus dan persaksian palsu. Ya kan? Bener. Persaksian palsu. Sama aja sih bohong ya. Tapi iya, persaksian palsu tuh menurut aku lebih jahat deh. Jahat itu level lain, karena kayak kalian tuh sama aja kayak ngadu domba ya. Iya benar. Kayak another level of jahat. Jahat banget. Oke, apalagi adalah tips kah atau udah segitu tipsnya? Udah sih segitu aja. Mungkin kalau misalnya tips-tips itu ya balik lagi, kalian harus melakukan perbuatan-perbuatan baik di bulan ini. Kita harus memaksimalkan potensi dari bulan ini untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Benar. Kalau dari aku mungkin lebih ke diri sendiri. Gak tahu kenapa, emang selalu apapun yang terjadi balik lagi ke diri sendiri, dari kita untuk kita. Jadi kalau kalian melakukan sesuatu tuh jangan lakukan karena orang lain, tapi lakukan karena diri sendiri. Iya benar. Karena kalau karena orang lain bisa aja kita stop gara-gara orang lain ini tidak melakukan hal yang sama ke kita. Cuma kalau untuk diri kita kan kita tetap di sini gitu. Jadi lebih baik dari kita untuk kita. Gitu benar. Okay. Terus ada nggak sih? Ini kan ada tips-tipsnya nih segala macam gitu ya. Ada 4 apa 5 gitu ya? Iya, tadi 4
Lima, lima, lima. 5. Lima, lima. Gimana sih cara konsisten ngelakuinnya? Karena jujur melakukan tips-tips tersebut tuh lumayan gitu ya, lumayan, maksudnya nggak gampang tapi lumayan bisa lah. Cuman konsisten tuh susah. Iya gitu. benar banget. Konsisten itu sangat melebihi dari yang lain kesulitannya. Emang menjaga kekonsistenan itu susah. Benar. Nah, biasanya aku sendiri tuh punya beberapa hal yang biasanya diamalkan. Kayak misalnya setiap bulan Ramadan itu bikin tuh target yang realistis. Kayak misalnya kita pengen hafal juz 28 atau juz 29 itu beneran kita patokin. Terus kita kontrol juga setiap minggu atau setiap hari bahkan itu. Terus yang kedua itu balik lagi ke diri kita dan juga lingkungan. Kita mencari teman ataupun lingkungan yang positif. Jangan sampai kita di bulan ini kita sia-siain dengan bergaul sama orang-orang yang notabene itu kurang positif ya perbuatannya Bener. gitu. Apalagi di bulan suci Ramadan ini sayang banget kalau misalnya kita melakukan hal-hal negatif, yang merugikan gitu. kayak Bener banget. apa nggak ada manfaatnya gitu loh, kan? Terus yang ketiga, selalu mengingatkan dan juga mengabari diri kita dan juga orang di sekitar kita. Jadi secara tidak langsung, walaupun kita mengingatkan teman kita, secara tidak langsung kita juga mengingatkan diri kita sendiri. Misalnya kita mengingatkan teman kita buat sholat yuk. Jadi mengajak juga Jadi mengajak juga. Amal gitu. jariah nggak sih termasuk? Iya benar, amal jariah. Kita kayak ngajak lah. Amal yang tidak akan terputus ya. Bener. Terus yang terakhir, menjadikan ibadah itu sebagai kebutuhan. Itu Ya kan? Susah tapi harus. Tricky. Kita yang butuh gitu loh. Iya. Ibadah nggak butuh kita butuh ibadah. Kita butuh ibadah. Kita juga butuh Allah, bukan Bener. Allah yang butuh kita. Allah tuh nggak butuh kita. Allah tuh nggak butuh kita. Kita tapi tuh bukan kita siapa-siapa. butuh Allah, Iya. bener. Kita yang butuh Allah, bener. Mungkin itu aja tips tips konsisten berarti ya. Iya, tips konsisten. Benar. Terus nih ya, karena kita misalnya nih udah konsisten nih, kadang-kadang tuh kita suka nanyain apa sih manfaat yang didapat dari menjaga kualitas ibadah dan memaksimalkan manfaat puasa. Manfaatnya sendiri tuh apa? Manfaatnya tuh banyak banget. Pasti pahala ya. Iya. Kalau misalnya kita ngomongin pahala, balik lagi kita dapat pahala buat diri kita sendiri. Kalau misalnya kita bisa berbagi juga, kita dapat pahala buat diri kita sendiri dan juga orang lain. Terus kita juga meningkatkan iman kita, meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita meningkatkan niat baik gitu, ya kan? Kalau niat baik kan kadang-kadang suka Tapi niat baik tuh gimana ya? Niat baik tuh kadang-kadang suka susah sih. Suka susah. Iya. Kalau misalnya kita nggak punya niat baik, itu rada berat juga kita menjalankan perbuatan-perbuatan baik. Benar. Secara tidak langsung seperti pondasi diri kita nggak sih? Iya, benar. Jadi harus balik lagi dari kita niatnya apa gitu ya. Iya benar. Benar banget. Itu aja manfaatnya menurut Arafika? Sebenarnya masih banyak banget sih kalau dijabarin. Iya, dijabarin banyak banget. Bisa sampai maghrib ini guys. Jadi kan kita 2 tahun ya. Tapi kan kita nggak menjaga durasi ya. Iya, kita jadi menjaga durasi. Banyak ya manfaat berarti nggak cuma itu aja manfaatnya, tapi kembali lagi ya manfaatnya tuh dari diri kita untuk diri kita gitu. Menurut aku kayak gitu. Jadi apapun yang kalian lakuin tuh lakuin untuk diri kita sendiri. Kembali pada diri kita. Bener. Dan walaupun kita lakuin buat orang lain, misalnya buat orang lain bahagia, bagi kalau misalnya orang lain bahagia tuh kita bahagia gak sih? Karena jujur aku kalau orang lain bahagia aku tuh bahagia. Aku juga. Ya Semua orang seperti gitu. Iya, jadi kayak walaupun kita ngelakuin ini buat orang lain bahagia, kalau mereka bahagia kita juga bahagia. Tuh, jadi itu salah satu manfaatnya mungkin ya. Karena kayak buat diri kita sendiri juga pasti manfaatnya biar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik juga. Benar-benar. Terus yang terakhir nih ya. Ini bukan pertanyaan, ini lebih ke pesan. Apa sih pesan yang dapat disampaikan kepada warga kader bangsa atau warga Pesat agar dapat menjalani puasa dengan baik gitu. Oke. Kita sapa dulu kali ya warga kader bangsa. Halo warga kader bangsa, halo warga Pesat. Semangat ya puasanya. Semoga Ramadan di tahun ini tuh bisa berjalan lancar. Amin. Tidak ada masalah
Amin. Semoga kita mendapatkan apa yang Allah berikan secara maksimal gitu. Amin ya rabbal Ya. alamin. Lakukan puasanya dengan maksimal, abaikan distraksi dan fokus untuk beribadah. Bener Iya. bener. Semangat puasanya. Semangat Semangat puasanya. Gator Bangsa. Dan semoga semangat puasanya tuh nggak cuma tahun ini aja, Iya. nggak cuma tahun ini karena disemangatin Arafi, tapi di tahun-tahun Tahun-tahun setelah ini juga. Selanjutnya Iya. yang akan datang dan juga terus menerus. Iya terus. Selalu semangat. Semoga tetap stabil ya. Mm-mm. Semoga tetap stabil. Semoga kalaupun berubah menjadi lebih baik gitu. Iya. Bener banget. Dan juga jangan lupakan kalian itu memiliki waktu yang sangat bagus untuk memulai start kalian dalam meningkatkan iman gitu ya. Ya. Emang bulan puasa itu adalah bulan yang paling baik untuk memulai menjadi lebih baik. Iya benar-benar. Ya gitu. Bulan yang sangat spesial. Bener. Mungkin segitu aja yang aku sama Arafi bisa sampaikan hari ini. Semoga nih ya, apa yang kita sampaikan hari ini tuh bisa balik ke kalian lagi dan bisa Ya, balik amin. ke kita lagi gitu. Amin. Kalau ada tips-tips lainnya boleh banget komen di bawah. Nanti aku bakal ngomongin lagi mungkin ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dah.